Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibnu Faisal. Apa kabar teman-teman semuanya, teman-teman subscriber yang masih setia buat nontonin video di channel aku. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat aja ya, dan tetap dijauhin dari pandemi COVID-19. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman subscriber yang masih setia buat nontonin video-video di channel aku. Buat teman-teman yang baru mampir, kalau kalian emang suka dengan video-video di channel aku, boleh di subscribe ya nanti ya. Ya, seperti video sebelumnya dengan settingan ruangan seperti ini, aku tetap bakal bahas info-info seputar dunia otomotif juga. Yang kali ini masih berhubungan dengan MotoGP juga, yaitu aku bakal bahas tentang sirkuit Mandalika yang sedang dalam tahap pembangunan di Indonesia, yaitu di Nusa Tenggara Barat, Lombok. Ya, sesuai dengan judul video yang kali ini, aku bakal bahas tentang sirkuit Mandalika yang rencananya bakal bisa menjadi salah satu tuan rumah di MotoGP pada tahun 2021 ini. Sirkuit ini sendiri berada di Lombok, di Nusa Tenggara Barat. Sirkuit ini mempunyai panjang 4,3 km dan mempunyai 17 tikungan. Nah, yang uniknya itu 17 tikungan ya. Mungkin dikarenakan hari kebangsaan kita itu 17 Agustus, mungkin supaya bisa menjadi ciri khas juga ya, ada sama-sama 17-nya gitu. Jadi sirkuit Mandalika ini mempunyai keunikan sendiri. Kalau memang benar-benar telah resmi menjadi sirkuit yang bisa menggelar MotoGP, maka sirkuit Mandalika ini bakal menjadi satu-satunya sirkuit balapan motor yang berkonsep jalan raya. Yaitu artinya sirkuit ini mempunyai beberapa sektor jalur yang berhubungan dengan jalan raya atau jalanan umum. Jadinya jika nanti sedang tidak ada gelaran balapan, nantinya sirkuit ini bisa dijadikan sebagai jalan lintas buat umum ya, kendaraan umum. Seperti kalau di balapan F1 itu seperti di sirkuit yang ada di Singapura ya. Lokasi sirkuit Mandalika ini sendiri posisinya dekat dengan pantai yang pastinya bisa menyajikan pemandangan yang indah ya buat para turis yang mungkin datang ke Indonesia buat khusus untuk nonton MotoGP atau yang lainnya lah begitu. Pada musim MotoGP 2021 ini Mandalika sendiri masih berstatus sebagai sirkuit cadangan. Tidak hanya sirkuit Mandalika Indonesia yang berstatus cadangan, yaitu ada sirkuit dari Rusia juga yang berstatus sebagai cadangan. Tetapi beberapa waktu yang lalu nama Rusia sendiri telah menghilang atau telah dihapuskan kayaknya ya dari pihak MotoGP-nya sendiri. Nggak tahu kenapa, yang otomatis membuat sirkuit Mandalika Indonesia menjadi satu-satunya sirkuit cadangan untuk di MotoGP pada tahun 2021 ini. Jika nantinya memang sirkuit Mandalika sendiri yang bakal berstatus sirkuit cadangan MotoGP, itu berarti peluang Indonesia semakin besar ya untuk bisa menjadi tuan rumah. Dikarenakan dari 20 negara yang telah terdaftar untuk menggelar balapan MotoGP ini sendiri, itu masih ada beberapa negara yang menyatakan bahwa sirkuitnya belum siap untuk menggelar balapan MotoGP di tahun 2021 ini. Ya, yang pastinya masih dikarenakan pandemi COVID-19 ya. Namun, kemungkinan Mandalika menjadi tuan rumah itu bisa menjadi lebih besar lagi apabila pembangunan sirkuit ini sendiri bisa rampung sebelum Juni 2021 ini ya. Selain untuk memajukan dunia otomotif di Indonesia, pembangunan sirkuit Mandalika ini diharapkan bisa membantu untuk mempromosikan pariwisata yang ada di kawasan Indonesia, khususnya di Mandalika itu sendiri ya. Pembangunan sirkuit Mandalika ini sendiri pun mengundang komentar dari pembalap senior yang ada di MotoGP, yaitu Valentino Rossi, yang juga merupakan idola saya dari dulu. Dimana Valentino Rossi sendiri mengatakan bahwa dia sangat tertarik dan sangat terkesan dengan sirkuit ini. Dan dia juga penasaran karena sirkuit ini dibangun dari nol, benar-benar dari nol. Jadinya dia juga berharap bisa tampil di sirkuit Mandalika ini. Nama Indonesia sendiri bukan nama yang asing lagi ya bagi Valentino Rossi, dikarenakan Valentino Rossi sendiri udah pernah menjadi juara di Indonesia, yaitu tepatnya pada saat balapan MotoGP masih diadakan di sirkuit Sentul Bogor ya, pada tahun 1997, di mana pada saat itu Valentino Rossi menjuarai kelas 125cc. Itu berarti sirkuit Sentul Bogor juga pernah menjadi salah satu saksi bagaimana Valentino Rossi mengamankan gelar juara pertama dia ya. Pembangunan sirkuit Mandalika pada saat ini udah mencapai 60%, ya masih 40% lagi lah ya.
pemerintah udah melakukan beberapa persiapan fisik pendukung, yaitu seperti pembangunan akses jalan baru yang menghubungkan antara sirkuit Mandalika dan Bandara Abdul Majid. Lalu juga si landasan pacu dari Bandara Abdul Majidnya pun dilakukan pembenahan agar mampu mendaratkan pesawat kargo besar yang membawa peralatan tim dari MotoGP itu sendiri. Dan pemerintah juga sudah melakukan pembangunan beberapa hotel baru yang ada di kawasan Mandalika. Kehadiran MotoGP di Indonesia diharapkan mampu untuk membangkitkan lagi industri pariwisata yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang turun ya, yang sedang dihajar oleh COVID-19. Jika memang bisa diselesaikan sebelum bulan Juni, maka sirkuit Mandalika ini pun nantinya bisa segera dilakukan proses homologasi dan uji kelayakan sirkuit. Seperti yang kita tahu, homologasi itu adalah menyangkut soal proses persetujuan, soal kendaraan balap yang bisa melaju di lintasan, soal kelayakan lintasan balap itu sendiri, atau standarisasi komponen sirkuit guna untuk memenuhi syarat sertifikasi untuk balapan yang telah ditentukan. Namun jika nantinya MotoGP benar-benar batal untuk tampil di sirkuit Mandalika pada tahun ini, teman-teman jangan kecewa dulu, dikarenakan gelaran balap sekelas Superbike pun udah memasukkan nama Mandalika sebagai salah satu tuan rumah balapnya di tahun ini. Jadi ya minimal kita bisa nonton Superbike lah ya. Dan juga dengan pembangunan sirkuit Mandalika ini, apabila nantinya memang udah benar-benar kelar, kita pasti berharap Indonesia bakal menggelar lebih banyak balapan nasional agar bisa melahirkan pembalap-pembalap baru yang tentunya nanti bakal bisa bersaing di kancah internasional. Seperti yang kita tahu, untuk saat ini tuh hanya ada 3 nama pembalap yang berasal dari Indonesia yang terdaftar sebagai pembalap di kancah internasional, yaitu ada Dimas Eki di tim CV Moto2, ada Andi Gilang di Moto3, dan ada Galang Hendra di kelas Supersport 600 di gelaran Superbike. Dan tentunya mari kita doain aja buat pemerintah, buat para pekerja pembangunan sirkuit, buat semua orang yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika, supaya mereka benar-benar bisa sukses terus ya, bisa lancar terus dalam pembangunan sirkuitnya, supaya kita juga para pencinta MotoGP bisa kembali menikmati gelaran balap paling bergengsi di dunia itu di negara kita sendiri ya, nggak perlu jauh-jauh lagi buat nyebrang ke negara tetangga. Soalnya seperti yang kita tahu juga, pasar otomotif di Indonesia itu memang termasuk yang terbesar di Asia ya. Ya itu aja tadi teman-teman, info-info dari sirkuit Mandalika yang bisa aku bagikan ke kalian semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada masukan boleh nanti ditulis di kolom komen aja ya. Buat teman-teman subscriber yang masih setia buat nontonin video aku, terima kasih sebelumnya. Semoga kalian gak bosan-bosan buat nontonin video aku. Buat teman-teman yang belum subscribe, kalau kalian memang suka dengan video-video di channel ini, boleh di subscribe ya, supaya aku bisa lebih semangat lagi aja buat bikin konten-konten selanjutnya. Oke, sekian dulu buat video yang kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum dan salam roda 2.